Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Harvard Channel. Untuk video kali ini kami akan membagikan sebuah video yang berkaitan dengan pelajaran geografi, pembahasan soal geografi pada materi pengetahuan dasar geografi ya. Ini sudah diujikan dan kita akan membahas bagaimana cara menjawabnya dan juga kunci jawaban dari setiap soal. Yang pertama, kita akan membahas berkaitan dengan 10 konsep esensial geografi. 10 konsep esensial geografi, di mana pada 10 konsep esensial geografi ini kita sudah membuat jembatan keledainya, yaitu apolologi dikejar guru, aglomerasi, pola, lokasi, morfologi, diferensiasi area, interaksi interdependensi, keterjangkauan atau aksesibilitas, jarak, nilai kegunaan, dan keterkaitan keruangan. Apolologi dikejar guru. Kita sudah membahas juga waktu di dalam pertemuan-pertemuan pembelajaran mengenai kata-kata kunci dari setiap konsep esensial geografi. Langsung saja kita masuk ke soalnya. Saya perbesar sedikit. Daerah Babelan memiliki kondisi jalan yang rusak. Mobil sedan akan sulit untuk melintas. Di beberapa daerah di Babelan memang Kabupaten Bekasi ya, ada jalan-jalan yang berlubang dan menyulitkan bagi mobil sedan untuk dapat melintas. Konsep geografi yang berkaitan dengan fenomena itu adalah konsep keterjangkauan, diferensiasi area, morfologi, lokasi atau jarak. Nah, ini sudah jelas ketika suatu tempat itu sulit dijangkau atau mudah dijangkau, maka konsep yang membahas hal itu adalah konsep apa? Ya betul, konsep keterjangkauan ya. Konsep keterjangkauan. Mudah atau sulitnya suatu tempat dijangkau. Lanjut. Daerah Jakarta mempunyai suhu lebih panas dibanding daerah Bogor, sehingga Jakarta tidak bisa ditumbuhi tanaman teh. Sedangkan daerah Bogor dapat ditumbuhi tanaman teh di daerah dataran tinggi. Konsep geografi yang berkaitan dengan kasus ini adalah konsep apa? Apakah diferensiasi area, keterjangkauan, nilai kegunaan, interaksi atau lokasi. Kita ingat bahwa di dalam konsep geografi ada konsep yang membandingkan tempat-tempat di permukaan bumi ya, minimal 2 tempat dibandingkan. Ketika membandingkan antar tempat satu dengan yang lain, maka konsep yang membahas hal tersebut adalah konsep ya betul, konsep diferensiasi area. Membandingkan antara wilayah Jakarta dengan wilayah Bogor. Diferensiasi area, membandingkan atau mencari perbedaan antar 2 tempat. Satu tempat digambarkan kondisinya seperti apa, satu tempat lagi digambarkan kondisinya seperti apa ya, lalu ditunjukkan adanya perbedaan antar 2 tempat tersebut merupakan konsep diferensiasi area. Lanjut ya, ini ada sebuah gambar. Ketika masyarakat mengalami kendala seperti pada gambar untuk sampai di tempat tujuan mereka. Nah, ini gambarnya adalah gambar tanah yang longsor. Konsep geografi yang dapat mengkaji fenomena seperti pada gambar adalah masyarakat mengalami kendala untuk sampai ke tempat tujuan. Ketika masyarakat sulit untuk sampai ke tempat tujuan, maka konsep yang berkaitan dengan hal tersebut adalah konsep apa? Ya, konsepnya adalah konsep keterjangkauan atau aksesibilitas. Nah, ini ada beberapa pilihan yang kaitannya dengan keterjangkauan. Ada keterjangkauan sarana jalan, hambatan fisik, ketersediaan transportasi, hambatan budaya. Kalau dilihat dari jalannya bagus. Artinya ini bukan karena sarana jalan, bukan ya. Apakah karena hambatan fisik? Ya, betul. Ini adalah karena hambatan fisik. Di mana fisik itu adalah aspek yang kaitannya dengan alam. Nah, ini longsor yang terjadi ini disebabkan oleh aktivitas alam. Ya, tanah yang longsor merupakan aspek
fisik yang kaitannya dengan alam. Nah, bukan karena ketersediaan transportasi ya. Kalau jalannya bagus seperti ini, umumnya dapat dilalui dengan transportasi yang mudah ya. Bukan juga karena hambatan budaya, bukan karena aktivitas manusia, melainkan ini adalah karena faktor alam, yaitu jawabannya aksesibilitas hambatan fisik atau keterjangkauan hambatan fisik. Lanjut. Konsep geografi yang berkaitan dengan fenomena seperti gambar sungai. Nah, ini gambar sungai diambil dari satelit. Konsep apa ini? Ya, betul. Jawabannya adalah konsep pola. Kenapa konsep pola? Di dalam konsep pola, melihat bentuk susunan yang ada di muka bumi dilihat dari udara ya, atau dari atas. Dapat menggunakan drone, pesawat, satelit, ya, dan lain sebagainya. Ketika dilihat dari atas, sungainya terlihat, oh bentuknya seperti ini, polanya seperti ini. Maka konsep yang berkaitan dengan gambar ini adalah konsep pola. Oke. Karena kata kuncinya adalah gambar sungai yang diambil dari satelit. Nah, berarti ini merupakan konsep pola. Kecuali hanya berkaitan dengan menanyakan sungai tersebut. Kalau sungai yang ditanyakan bisa jadi jawabannya adalah morfologi, karena sungai merupakan salah satu morfologi yang ada di permukaan bumi kita. Ya, pun di dalam optionnya tidak ada morfologi. Lanjut. Jakarta Bogor, pada setiap hari sebagian besar penduduk Bogor bekerja di kota Jakarta sebagai pengelaju. Ya, orang-orang Bogor, masyarakat Bogor kerja di Jakarta sebagai pengelaju. Mereka bolak-balik, ya, ulak-alik perginya pada pagi hari untuk bekerja, sore atau malam hari mereka pulang. Ya. Sehingga terjadi hubungan saling ketergantungan antar kota. Ini sudah jelas, karena ada hubungan saling ketergantungan antar kota, maka jawabannya adalah konsep apa? Ya, konsep interaksi interdependensi. Ada hubungan interaksi interdependensi, ketergantungan, hubungan saling ketergantungan antar wilayah atau bisa antar kota, bisa antar desa, bisa kota dengan desa, dan lain sebagainya. Lanjut. Komite Nasional Keselamatan Transportasi, ini soal diambil dari soal ujian nasional. Atau KNKT merilis bangkai pesawat Sukhoi yang jatuh pada Rabu 9 Mei tahun 2012 yang berada pada 5.100 kaki dari permukaan laut pada titik koordinat 6 derajat 43 menit 8 lintang selatan dan 106 derajat 43 menit 15 detik bujur timur. Konsep apa yang kaitan dengan ini? Ketika berbicara mengenai koordinat, maka koordinat itu merupakan salah satu letak astronomis. Ya, letak koordinat itu merupakan, bukan salah satu ya, memang benar, koordinat itu adalah letak astronomis. Nah, letak astronomis itu merupakan salah satu konsep geografi, yaitu konsep apa? Ya, betul. Konsepnya adalah konsep lokasi absolut. Lokasi absolut. Satu lagi adalah lokasi relatif yang kaitannya dengan letak geografis. Lanjut. Daerah seperti pada gambar dikhususkan untuk kegiatan perdagangan kain. Ini kalau di Jakarta misalnya Tanah Abang ya. Sehingga kegiatan perdagangan kain akan memusat di tempat ini. Konsep apa yang berkaitan dengan itu? Kita punya konsep, salah satu konsep itu adalah yang bernama aglomerasi ya. Jawabannya adalah aglomerasi, yaitu pemusatan atau pengelompokan aktivitas ataupun suatu fenomena. Ya, maka jawabannya ini adalah aglomerasi, karena ini adalah pemusatan aktivitas atau kegiatan perdagangan kain di pasar tersebut. Lanjut. Daerah kumuh atau slum area di Jakarta banyak yang dijadikan RPtra. Di Jakarta itu banyak daerah-daerah yang diubah, tadinya permukiman kumuh, daerah yang sanitasinya buruk, ya lingkungannya
kurang bagus dijadikan RPTRA, taman, yaitu ruang publik terpadu ramah anak, atau orang-orang menyebutnya taman, sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat untuk sarana olahraga dan bermain anak. Pemanfaatan suatu objek yang ada di lingkungan, pemanfaatan suatu fenomena ya, merupakan salah satu konsep geografi pemanfaatan, yaitu konsep konsep nilai kegunaan. Kita lanjutkan. Nah, fenomena pada gambar berikut merupakan salah satu bentuk permukaan bumi yang dikenal sebagai tombolo ya. Ini adalah salah satu bentuk morfologi bumi, yaitu tombolo. Geografi dapat mengkaji fenomena ini melalui konsep apa? Ya, tadi sudah saya sebutkan bahwa tombolo ini merupakan salah satu morfologi yang ada di permukaan bumi kita, bentuk muka bumi kita. Ya, hasil dari tenaga eksogen, yaitu konsep yang mempelajari hal ini adalah konsep, ya sudah jelas, konsep morfologi. Selanjutnya, Pak Haris yang berprofesi sebagai guru menempuh perjalanan dari rumah ke sekolah selama 45 menit. Ya, jarak tempuh rumah Pak Haris ke sekolah itu 45 menit kalau jalannya ketika berangkat dari rumah pukul 5.30 pagi. Namun kalau Pak Haris ini berangkatnya jam 5 pagi, lebih pagi, maka Pak Haris akan membutuhkan waktu yang lebih singkat, yaitu hanya 30 menit. Konsep apa yang berkaitan dengan ini? Ini berbicara mengenai waktu tempuh atau dikenal juga dengan jarak tempuh. Konsep yang berkaitan dengan yang ini adalah konsep jarak relatif yang menggunakan satuan waktu tempuh ya. Selanjutnya, Desa Kedung Putri, Kabupaten Ngawi berada di lereng Gunung Lawu dengan jenis tanah vulkanik yang subur, sehingga masyarakat sebagian besar berprofesi sebagai petani. Konsep geografi yang berkaitan dengan pernyataan tersebut adalah apakah lokasi, apakah berbicara mengenai lokasi Desa Kedung Putri saja, ya, kata kuncinya atau inti dari pernyataan ini sepertinya bukan lokasi ya. Walaupun di sini ada lokasi keberadaan Desa Kedung Putri, namun inti dari pernyataan ini bukan berbicara mengenai lokasi Desa Kedung Putri. Apakah berkaitan dengan terjangkauan, mudah atau sulitnya Desa Kedung Putri yang dijangkau? Apakah dijelaskan di sini? Tidak ya. Apakah konsep morfologi? Ya, dijelaskan Desa Kedung Putri itu morfologinya seperti apa? Ya, ada penjelasannya. Namun di sini ada kalimat yang penerusnya ya, kalimat lanjutan dari kondisi yang digambarkan mengenai Desa Kedung Putri. Apakah aglomerasi, pengompokan atau pemusatan? Bukan ya. Ya, jawabannya adalah keterkaitan ruang atau keterkaitan keruangan. Di mana di dalam konsep keterkaitan ruang atau keterkaitan keuangan, suatu fenomena atau suatu kejadian akan menyebabkan fenomena atau kejadian lain. Ya, kejadian atau fenomena yang pertama ini adalah penggambaran mengenai Desa Kedung Putri ini yang tanahnya subur, ya, merupakan jenis tanah vulkanik yang subur, menyebabkan fenomena lain, yaitu fenomena masyarakat yang berprofesi sebagai petani. Maka jawabannya adalah keterkaitan keruangan. Seperti itu ya. Karena satu kejadian menyebabkan kejadian lain di suatu ruang atau di suatu tempat. Itu adalah pembahasan mengenai konsep geografi. Kita lanjutkan mengenai pendekatan geografi. Kita ingat pendekatan geografi itu ada di dalam pendekatan geografi ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4 ya, ditambah dengan pendekatan waktu. Ya, di mana di pendekatan geografi ini merupakan pembahasan juga di dalam pengertian geografi menurut Iggy. Ya, menurut Iggy, di mana pendekatan geografi memiliki nama lain yaitu objek formal atau disebut juga sudut pandang geografi. Ya, kita lanjutkan ke dalam soal pendekatan ada 3 ya.
keruangan atau disebut juga pendekatan spasial, pendekatan ke lingkungan atau pendekatan ekologi, dan pendekatan kompleks wilayah atau disebut pendekatan regional. Kita baca soalnya. Kebakaran hutan yang terjadi di Riau karena jenis tanahnya yang gambut, sehingga ketika mendapat panas dari matahari dapat menyebabkan kebakaran di daerah tersebut. Pendekatan apa yang mengkaji mengenai hal ini? Ya. Kebakarannya terjadi di mana? Di Riau. Disebabkan oleh manusia bukan? Bukan ya, karena di sini disebabkan oleh panas dari matahari. Aktivitasnya bukan aktivitas manusia yang mempengaruhi lingkungan. Ketika bukan aktivitas manusia yang mempengaruhi lingkungan, berarti bukan pendekatan ke lingkungan. Karena pendekatan ke lingkungan itu berbicara mengenai hubungan antara manusia yang mempengaruhi lingkungan. Ya, hubungan antara manusia yang mempengaruhi lingkungan dan lingkungan mempengaruhi aktivitas manusia. Hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan itu merupakan pendekatan ke lingkungan. Berarti bukan, karena ini tidak ada aktivitas manusia yang mempengaruhi lingkungannya. Lalu apakah soal ini melibatkan wilayah lain? Kebakaran hutannya terjadi di Riau. Kebakaran hutannya terjadi di Riau. Lalu disebabkan oleh panas matahari yang menyebabkan kebakaran di daerah tersebut, di daerah Riau juga, tidak melibatkan wilayah lain. Kalau tidak melibatkan wilayah lain, berarti bukan pendekatan kompleks wilayah, berarti bukan juga pendekatan regional. Maka pendekatan yang betul adalah pendekatan ke ruangan. Dia membicarakan mengenai suatu kejadian di suatu tempat ya, yang bukan merupakan tidak ada faktor manusia yang mempengaruhi lingkungannya dan tidak disebabkan dan tidak mempengaruhi wilayah lain. Maka pendekatannya adalah pendekatan spasial atau pendekatan ke ruangan. Kita lanjutkan. Gempa bumi yang melanda kota Palu pada Oktober 2018 berakibat rusaknya permukiman penduduk, perkantoran, dan jaringan jalan di daerah tersebut. Ya, pendekatan geografi yang digunakan untuk mengkaji fenomena tersebut adalah tidak ada faktor manusia yang mempengaruhi lingkungan. Gempa bumi itu disebabkan oleh aktivitas tektonisme ya, kalau yang di Palu itu karena aktivitas tektonisme, pergerakan lempeng ya. Dan itu merupakan aspek fisik, bukan aspek yang disebabkan oleh manusia. Berarti bukan pendekatan ke lingkungan. Lalu tidak melibatkan wilayah lain juga. Ya, gempanya di daerah itu menyebabkan juga akibatnya di daerah itu juga. Berarti bukan pendekatan kompleks wilayah. Jawabannya adalah pendekatan ke ruangan. Lanjutkan. Pada musim kemarau selalu terjadi bencana kabut asap di wilayah Sumatera. Bencana kabut asapnya di Sumatera. Asap dari kebakaran itu bahkan sampai ke negara Singapura. Ya, kabut asapnya tidak dijelaskan ini apakah karena aktivitas manusia atau bukan. Ya, tapi di sini dijelaskan pada musim kemarau, berarti kemungkinan besar adalah karena faktor cuaca ya, karena faktor cuaca, dan itu merupakan aspek fisik kalau karena faktor cuaca, bukan karena aktivitas manusia. Berarti bukan pendekatan ke lingkungan, dan ini sudah melibatkan wilayah lain, berarti pendekatannya adalah pendekatan kompleks wilayah. Kita lanjutkan. Bencana alam di Wasior, Papua Barat. Ya, bencana alamnya di mana nih? Kita kasih tanda dulu. Bencana alamnya di Wasior, alam ya. Coba, menimbulkan korban manusia dan harta benda. Bencana tersebut disebabkan
kerusakan hutan akibat penebangan hutan oleh penduduk, oleh manusia, ya. Kalau diakibatkan oleh manusia, kerusakan alam yang disebabkan oleh manusia merupakan salah satu pendekatan geografi, hubungan antara manusia yang mempengaruhi lingkungan atau manusia yang mempengaruhi alam, dan alam atau lingkungan juga akan mempengaruhi aktivitas manusia, ya. Maka pendekatan yang mengkaji hal ini adalah pendekatan apa? Ya, betul, pendekatan ekologi atau disebut juga dengan pendekatan ke lingkungan. Kita lanjutkan. Permukiman di sepanjang Sungai Ciliwung sering mengalami banjir, sehingga masyarakat membuat komunitas Matpeci, masyarakat pencinta Ciliwung. Nah, ini sudah melibatkan manusia, ya, untuk peduli pada kebersihan di Sungai Ciliwung. Tidak melibatkan wilayah lain. Ini bisa jadi keruangan, tapi karena ini adalah ada faktor manusianya, manusia mencintai alam, mereka membuat perbaikan dengan alam dengan membuat sebuah komunitas Matpeci untuk peduli, ada actionnya juga, ya, peduli pada kebersihan di Sungai Ciliwung. Maka pendekatan yang mengkaji hal ini apa? Ya, betul, pendekatan ke lingkungan. Oke, kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu prinsip geografi. Dimana dalam prinsip geografi itu ada 4, ya, ada 4 prinsip. Ada prinsip distribusi, ada prinsip interrelasi, ada prinsip deskripsi, dan ada prinsip korologi. Prinsip distribusi ini kata kuncinya adalah persebaran, ya, persebaran. Kata kuncinya persebaran. Ya. Selanjutnya interrelasi, kata kuncinya adalah sebab akibat. Selanjutnya deskripsi, kata kuncinya adalah penggambaran data, ya, penggambaran data. Lalu korologi, korologi itu adalah prinsip yang mengkaji mengenai apa? Ya, mengenai gabungan 3 prinsip. Jadi dalam satu kalimat ada unsur distribusinya, ada unsur interrelasinya, ada unsur deskripsinya. Kita bahas, ya. Korban meninggal dunia akibat terjadi bencana alam, gempa bumi dan tsunami di Palu dan Donggala hingga 8 Oktober 2015 pukul 13 waktu Indonesia Timur mencapai 1948 jiwa. Ya. Harusnya Wita, ya. Palu dan Donggala dan Wita. Itu Indonesia Tengah. Prinsip geografi yang terdapat pada paragraf tadi adalah, kita lihat kata kuncinya. Apakah ada persebarannya? Korban meninggal dunia akibat tsunami Palu dan Donggala 8 Oktober. Ya. Apakah ada persebaran gempanya di sini? Ya. Tidak ada persebaran gempanya. Ini apakah ada sebab akibatnya? Ada sebab akibatnya? Tidak ada sebab akibatnya, ya. Tidak ada sebab akibatnya. Lalu apakah di sini menggambarkan data? Ya, di sini ada penggambaran data, ya. Sebanyak 1948 jiwa yang meninggal, ya. Korban meninggal 1948 jiwa. Ini berarti memaparkan data. Kalau memaparkan data berarti jawabannya adalah prinsip deskripsi, ya. Lanjutkan. Indonesia memiliki kawasan kars, kawasan kapur seluas 15,4 juta hektar. Ada di mana tuh? Yaitu ada di Kars Citatah, Raja Mandala, Bandung Barat, Jawa Barat. Ada di daerah Pangkalan, ada Cibinong, ya.
penggambaran dua ini sudah menunjukkan adanya ada dua kata kunci dalam prinsip geografi. Indonesia memiliki kawasan kars seluas 15,4 juta hektar. Ini deskripsi ya, ada deskripsi. Lalu ada persebaran karsnya, ada persebaran di daerah Citata, ya, Pangkalan, Cibinong. Persebaran berarti distribusi. Karena keunikannya, kars dimanfaatkan sebagai lokasi wisata alam, interrelasi, sebab akibat. Sebabnya daerah kars yang unik, akibatnya masyarakat memanfaatkannya sebagai lokasi wisata. Ada 3 prinsip di dalam di dalam prinsip geografi ini. Ya, berarti jawabannya adalah betul, korologi. Ya, kita lanjutkan. Sumber daya alam seperti minyak bumi dan gas alam tersebar tidak merata di beberapa daerah di Indonesia. Tidak merata ya. Ada persebaran nih. Tersebar ya. Ada kata-kata tersebar. Berarti bisa jadi ini prinsip distribusi. Namun hati-hati, apakah ini nantinya berbicara juga mengenai data dan juga sebab akibat? Ya. Karena bisa jadi jawabannya korologi. Kita lihat dulu. Ada di mana saja persebaran sumber daya alam minyak bumi dan gas alam? Ada di daerah Lok Sumawe, ya, di Perlak, Aceh, ada di Tanjung Pura, Sumatera Utara, Sungai Papning, Dumai, Pelaju, Sungai Gerong, Muara Enim, Sumatera Selatan. Nah, ini hanya berbicara mengenai persebaran sumber daya alam minyak bumi dan gas. Ya, ketika berbicara kata kuncinya adalah persebaran, maka prinsip yang berkaitan dengan hal ini apa? Ya, betul, jawabannya adalah prinsip distribusi. Kita lanjutkan. Jenis tanah Mediterranean. Ya, jenis tanah Mediteran. Ya, sorry. Jenis tanah Mediteran yang terdapat di Gunung Kidul, tanahnya yang tidak subur, sehingga masyarakat menggunakan tanah tersebut untuk menanam singkong. Karena tanahnya tidak subur, disebabkan tanahnya tidak subur, akibatnya masyarakat melakukan aktivitas penanaman singkong. Sebab akibat, berarti jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah interrelasi. Oke, kita lanjutkan. Kita sudah membahas konsep, pendekatan dan juga prinsip. Sekarang kita akan masuk ke dalam aspek geografi. Di mana aspek geografi, kita ingat bahwa aspek geografi terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah aspek fisik, yang kedua adalah aspek non fisik atau disebut juga aspek sosial ya. Aspek fisik dan aspek non fisik. Kita akan lihat soal, kita langsung masuk ke soalnya. Di sini sudah ditanyakan aspek fisik pada bidang meteorologi klimatologi. Dari fenomena berikut terdapat pada angka. Ya, ini 5-5-nya merupakan, ini di antara 5 ini ada yang merupakan aspek sosial dan didominasi oleh aspek fisik. Badai tropik aspek fisik, gunung api aspek fisik, hujan deras aspek fisik, kebakaran rumah aspek sosial ya. Perkebunan teh, iklim sejuk aspek fisik. Ya, tapi di sini cuma ada 3. Kenapa? Karena memang yang ditanya bukan hanya aspek fisik, tapi pada bidang meteorologi klimatologi. Kita ingat dalam kajian cabang ilmu geografi, ada cabang ilmu penunjang geografi ya. Cabang ilmu penunjang geografi ada ilmu meteorologi klimatologi. Meteorologi mempelajari tentang cuaca, klimatologi mempelajari tentang iklim. Mana yang berkaitan dengan cuaca iklim dari 5 ini? Badai tropik ini merupakan kajian cuaca ya, meteorologi. Letusan gunung api bukan kajian dari cuaca dan iklim. Ini kajian dari vulkanisme ya, yang mengkaji tentang vulkanisme dalam cabang ilmu penunjang geografi, dikaji juga di dalam litosfer dan juga geologi ya. Hujan deras berarti cuaca ya, kaitannya dengan cuaca.
Berarti ini meteorologi. Kebakaran rumah tadi kita sudah bahas bahwa ini merupakan aspek sosial atau aspek non fisik, karena ini aktivitas manusia ya yang tidak berkaitan dengan alam ataupun lingkungan fisik. Perkebunan teh terdapat di daerah yang memiliki iklim sejuk. Ini iklim yang menurut Jung Hoon ya, berdasarkan ketinggian tempat. Maka ini adalah klimatologi. Berarti jawabannya apa? 1, 3, dan 5. Kita lanjutkan. Aspek geografi yang dapat mengkaji aktivitas seperti gambar. Ini ada aktivitas manusia, yaitu aktivitas menangkap ikan, nelayan. Kita Indonesia sebagai negara maritim, ya, aktivitas penduduk di pesisir itu banyak yang merupakan nelayan, berprofesi sebagai nelayan, penangkap ikan. Nah, ini adalah aktivitas manusia. Berarti aktivitas manusia berarti aspek apa? Aspek non fisik. Non fisik. Tapi non fisiknya ini yang mana? Apakah ini aspek sosial? Apa ini adalah hubungan antara manusia dengan manusia lain? Atau ini aktivitas untuk mencari nafkah, ya, ekonomi atau yang lain, atau budaya? Ya, ini adalah aspek non fisik, yaitu aktivitas manusia dalam aktivitasnya memenuhi kebutuhan hidupnya. Berarti merupakan aspek non fisik ekonomi. Kita lanjutkan. Aspek non fisik geografi terdapat pada angka yang mana? Ini yang aspek non fisik yang kaitannya dengan aktivitas manusia, human activity. Tingginya tingkat kematian bayi, ya, merupakan aspek, betul, ini merupakan aspek non fisik. Pengembangan wilayah permukiman, ini juga merupakan aspek non fisik. Pergerakan lempeng tektonik, ini aktivitas tektonisme yang dikaji di dalam geologi ataupun juga litosfer. Berarti ini aspek fisik ya, bukan. Evakuasi korban bencana alam, ya, ini aktivitas manusia. Jawabannya betul. Terjadi tanah longsor di pegunungan. Tanah longsor bukan kajian dari aspek non fisik, ini merupakan aspek fisik ya. Bisa jadi karena disebabkan hujan deras, bisa juga terjadi karena gaya gravitasi, bisa juga terjadi karena adanya air yang mengendap di tanah tersebut terlalu banyak. Berarti ini bukan ya. Berarti jawabannya apa? 1, 2, dan 4. 1, 2, dan 4. Kita lanjutkan. Nah, ini pernyataan benar salah ya. Ketika manusia sedang beraktivitas, manusia membutuhkan air untuk kehidupan. Keterangan ini menjelaskan bahwa manusia membutuhkan aspek fisik dalam kehidupan. Aspek fisik yang dimaksud adalah aspek abiotik. Benar atau salah nih? Coba kita kaji ya pelan-pelan. Ketika manusia sedang beraktivitas, manusia membutuhkan air, betul ya, untuk kehidupan. Ya, ini kalimat umum, betul ini. Keterangan ini menjelaskan bahwa manusia membutuhkan aspek fisik, membutuhkan air. Manusia membutuhkan air, berarti membutuhkan. Apakah air ini merupakan aspek fisik? Ya, betul. Air itu merupakan salah satu unsur di dalam kajian hidrologi, ya, perairan atau hidrosfer. Lapisan air dalam kehidupan. Nah, kita kaji apakah air ini merupakan aspek abiotik atau biotik. Aspek fisik yang dimaksud adalah aspek abiotik. Apakah air merupakan aspek abiotik? Ya, aspek air merupakan aspek abiotik, aspek yang tidak hidup. Maka jawaban ini pernyataan ini adalah pernyataan yang benar. Selanjutnya adalah materi mengenai sejarah perkembangan dan pengertian geografi. Ini sebenarnya adalah materi-materi awal, namun untuk di soal saya taruhnya di section 7 karena di
perhatian satu dari konsep, pendekatan, prinsip aspek. Berarti yang kelima nih. Karena memang kita ingin bahas dulu, fokus kepada materi-materi yang dikeluarkan, sering dikeluarkan untuk pengulangan di kelas 12 ya, mengenai materi konsep, prinsip, pendekatan, dan juga aspek. Ya, selanjutnya adalah soal yang kaitannya dengan pengertian geografi. Ini C1 ya, hanya berkaitan dengan pengertian geografi menurut Bintarto. Bintarto mengemukakan bahwa geografi adalah ilmu pengetahuan yang menerangkan sifat bumi, menganalisis gejala alam dan penduduk, serta mempelajari corak khas mengenai kehidupan dan berusaha mencari fungsi dari unsur bumi dalam titik-titik dan waktu. Jawabannya adalah ruang ya, ruang dan waktu. Ini soal fill in the blank, rumpang. Oke, ini pilih semua jawaban yang sesuai dengan soal yang diminta. Hasil seminar di Semarang tahun 1988 oleh Ikatan Geografi Indonesia ya. Seminar Lokakarya di Semarang tahun 1988 disepakati mengenai pengertian geografi. Manakah dari komponen di bawah ini yang tidak terdapat dalam pengertian geografi menurut Iggy? Di dalam pengertian geografi menurut Iggy dijelaskan bahwa geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang persamaan dan perbedaan fenomena geosfer, ya, fenomena geosfer dengan pendekatan ke lingkungan dan kewilayahan. Kewilayahan ada, ke lingkungan ada. Dalam konteks keruangan. Jadi tiga ini ada. Di mana yang tidak ada? Waktu dan bahasa. Jawabannya ini, waktu dan bahasa. Pernyataan yang benar mengenai sejarah perkembangan geografi. Pilih semua pernyataan yang benar. Ya. Ini langsung saja dalam sejarah perkembangan geografi. Di dalam modul sudah dijelaskan ya, dari mulai abad geografi klasik, abad pertengahan, Renaissance, geografi modern, geografi akhir abad ke-19 ya. Jawabannya adalah yang tidak sesuai itu ada satu nih. Ini ya, jadi kita harus pilih 4 ya. Kita pilih ini, geografi pada masa klasik dan seterusnya. Ini nanti tinggal dibaca di modul ya, dan juga ada juga di PowerPoint kita. Ya, jawabannya ini yang tidak sesuai ini. Pada masa geografi modern, geografi mulai dikenal sebagai disiplin ilmu benar ini dan menjadi bagian dari kurikulum di sekolah seluruh Indonesia. Ya, padahal geografi modern itu baru diperkenalkan secara lengkap di Eropa ya, bukan di Indonesia. Selanjutnya adalah ruang lingkup dan cabang ilmu geografi. Menurut Huntington, geografi terbagi menjadi 4 cabang. Mana yang sesuai? Ya, menurut Huntington, penjelasan mengenai cabang geografi atau ruang lingkup geografi ada 4 ya. Nah, ini kita bahas dulu. Menurut Huntington ada 4, ada physical geography yang mempelajari tentang faktor fisik alam, phytogeografi mengenai tanaman, zoogeografi mengenai hewan, dan antropogeografi mengenai manusia. Jadi 4 ini ruang lingkup geografi menurut Huntington. Nah, di sini ada physical geografi betul, faktor fisik alam, phytogeografi tanaman betul, zoogeografi hewan, antropogeografi manusia. 4 ini yang dipilih. Ya, yang lain bukan merupakan pendapat dari Huntington. 4 ini ya. Cabang ilmu geografi pendukung yang sesuai dengan gambar masing-masing. Coba kita lihat. Geologi. Apakah geologi berbicara mengenai aktivitas manusia seperti ini? Sedang menyeberang jalan, ada sungai, ya, bukan
Geologi tidak berbicara mengenai perairan sungai, juga tidak berbicara mengenai aktivitas manusia dalam sampai ke suatu tempat ya. Jadi bukan. Geomorfologi ini gambarnya mengenai hujan. Hujan itu merupakan kajian dari meteorologi cuaca. Jadi geomorfologi bukan berkaitan dengan ini. Geomorfologi itu tentang bentuk muka bumi ya, relief, topologi atau topografi. Klimatologi ini gambarnya adalah gambar ngarai Sihanouk ya. Nah, kalau ngarai Sihanouk ini merupakan salah satu morfologi bentuk muka bumi yang ada di bumi. Sedangkan klimatologi itu mengkaji mengenai iklim, jadi bukan ya. Kartografi, apakah kartografi tentang aktivitas belanja? Manusia sedang melakukan aktivitas ekonomi, perdagangan seperti ini, bukan ya. Kartografi itu mengenai perpetaan ya. Ilmu seni pembuatan peta, kartografi. Oceanografi tentang laut, betul ya, jawabannya adalah ini. Oceanografi tentang kelautan. Selanjutnya objek studi geografi, di mana objek studi geografi ada dua, ada objek formal, ada objek material. Objek material itu dikenal juga dengan geosfer ya. Objek material dikenal juga dengan geosfer. Objek material dikenal juga dengan geosfer. Nah, geosfer terdiri dari 5 yang kita singkat dengan lahap ya. L-nya adalah litosfer, A-nya atmosfer, A-nya hidrosfer, A-nya lagi adalah antroposfer, dan B-nya biosfer. Nah, di sini ada pernyataan objek material geografi dikenal juga dengan pendekatan geografi. Apakah betul? Bukan ya. Objek material geografi dikenal juga dengan geosfer. Pendekatan geografi disebut juga sudut pandang geografi atau disebut juga dengan objek formal geografi. Maka ini jawabannya salah ya. Dalam objek material geografi ya, yang tadi kita sudah bahas, objek material geografi adalah geosfer yang 5 tadi. Terdapat 5 komponen terkait. Dari komponen-komponen berikut, manakah pernyataan yang tidak sesuai? Atmosfer, salah satu kajiannya adalah angin. Iya ya, atmosfer itu adalah mengenai lapisan udara. Nah, dalam lapisan udara kita mempelajari tentang cuaca dan iklim. Jadi salah satu kajiannya adalah angin. Angin merupakan salah satu unsur cuaca. Litosfer, kajian pokoknya mengenai tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Ya, betul ya. Litosfer atau kerak bumi kita, yang membangun kerak bumi kita ini karena aktivitas tektonisme. Ya, tektonisme dan vulkanisme merupakan tektonisme, vulkanisme, dan seisme ini adalah tenaga endogen ya. Tektonisme pergerakan lempeng, vulkanisme aktivitas gunung api, dan seisme adalah kegempaan. Kegempaan juga ada kaitannya dengan gempa tektonis dan vulkanis, walaupun ada juga gempa yang disebabkan oleh manusia, yang misalnya runtuhan bangunan dan lain sebagainya. Berarti ini betul, bukan ya? Yang ditanyakan yang tidak sesuai ya. Hidrosfer, kajian pokoknya mengenai perdagangan, bukan ya? Hidrosfer mengenai perairan, baik perairan yang ada di darat, yang ada di laut, maupun yang ada di dalam tanah. Antroposfer, kajiannya mengenai persebaran manusia. Ya, di dalam antroposfer, lapisan manusia, salah satu kajiannya adalah mengenai persebaran manusia, kependudukan atau demografi. Ini berarti jawabannya juga betul. Biosfer mengkaji mengenai persebaran flora dan fauna serta faktor yang mempengaruhinya. Ini juga merupakan jawaban yang betul ya. Jadi biosfer itu mengkaji tentang ini. Mana berarti pernyataan yang tidak sesuai? Nah, jawabannya adalah hidrosfer ya ini. Berikut ini yang bukan merupakan bagian dari objek formal geografi. Objek formal geografi disebut juga sebagai sudut pandang geografi.
Disebut juga sebagai pendekatan geografi. Ada 3: kewilayahan, kelingkungan dalam konteks keruangan. Berarti yang bukan adalah yang ini ya. Ini yang bukan. Yang bukan adalah sudut pandang harga barang ya. Harga barang itu kajian dalam ekonomi. Ketika seorang geograf menggunakan kelingkungan atau ekologi sebagai objek formalnya dalam mengkaji fenomena geosfer seperti kebakaran hutan, maka dia akan memandang bahwa, ingat, di dalam pendekatan kelingkungan atau objek formal yang kaitannya dengan kelingkungan atau ekologi itu adalah aktivitas manusia ya, yang mempengaruhi lingkungan dan lingkungan mempengaruhi aktivitas manusia. Hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan. Kita lihat, kebakaran hutan sangat dipengaruhi oleh kondisi tanah. Ini kajiannya adalah penyebabnya berarti bukan karena manusia ya. Kalau disebabkan oleh kondisi tanah ini oleh faktor fisik ya, bukan oleh faktor manusia. Ini adalah faktor fisik, berarti bukan kelingkungan. Aktivitas manusia untuk membuka lahan dengan cara membakar dapat menyebabkan kebakaran hutan. Ya, ini jawabannya ya. Jadi aktivitas manusia, human activity, dalam membuka lahan dengan cara pembakaran menyebabkan kebakaran hutan. Manusia mempengaruhi lingkungan, dan kebakaran hutan ini juga mempengaruhi aktivitas manusia. Hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan. Jawabannya ini ya. Coba kita lihat yang lain. Kondisi cuaca yang ekstrim, ini fisik ya. Fisik, jadi bukan karena manusia. Kebakaran hutan menyebabkan kerugian bagi pemilik lahan. Betul, kebakaran hutan menyebabkan kerugian bagi pemilik lahan. Tapi di sini tidak dijelaskan kebakaran hutan itu disebabkan oleh alam atau oleh manusia. Makanya ini juga bukan. Faktor El Nino fisik ya. Berarti ini juga bukan. Jawabannya adalah B. Kita lanjutkan. Ya, tokoh geografi kita ambil sedikit saja. Istilah geografi pertama kali dikemukakan oleh siapa? Oleh Eratosthenes ya. Kita sudah membahasnya di awal bahwa geografi itu pertama kali yang mengeluarkan istilah geografi adalah Eratosthenes ya, yang berasal dari bahasa geografika ya, dari kata geografika yang artinya penulisan atau penggambaran mengenai bumi. Geo artinya bumi, grafian artinya tulisan. Jawabannya adalah Eratosthenes, diambil dari bahasa Yunani. Profesor Dr. Haji Bintarto yang meninggal pada 18 Mei 2006 di usia 76 tahun memiliki berbagai penghargaan. Ini penghargaannya ya. Kita sambil mengenai salah satu tokoh geografi yang ada di Indonesia. Nah, Profesor Dr. Andes Haji Bintarto ini dikenal juga sebagai apa? Sebagai Bapak Geografi Indonesia. Yang mendapat julukan Bapak Geografi Modern itu adalah Alexander von Humboldt ya, yang meletakkan dasar-dasar ilmu pengetahuan geografi modern. Alexander von Humboldt. Aliran selanjutnya adalah aliran atau paham yang muncul dalam ilmu geografi. Dalam geografi ada dua paham atau dua aliran. Yang pertama adalah physis determinis, yang kedua adalah possibilis. Di mana physis determinis ini kajiannya adalah alam yang mendominasi atau alam yang mempengaruhi aktivitas manusia. Ya, fisik atau alam sangat mempengaruhi aktivitas manusia. Sehingga manusia itu akan sangat bergantung dengan alam. Ya, di dalam physis determinis manusia sangat bergantung dengan alam.
memang sawah ini jauh dari sumber air. Ini sawahnya jauh dari sumber air ya. Kalau jauh dari sumber air berarti bukan sawah irigasi, bukan juga merupakan sawah pasang surut. Sehingga sawah ini mengandalkan apa dalam aktivitasnya untuk bisa tumbuh, padi ataupun tanaman yang di sana dapat tumbuh itu dengan cara apa? Itu dengan cara mengandalkan air hujan. Maka sawah ini merupakan sawah tada hujan. Sawah tada hujan ini akan mengalami kekeringan pada waktu tertentu. Ya, mengalami kekeringan nih pada waktu tertentu. Sehingga manusia akan sangat bergantung pada turunnya hujan. Manusia sangat bergantung dengan kondisi alam. Paham apa itu? Ya, betul. Itu jawabannya adalah paham fisis determinis. Alam yang mempengaruhi kehidupan, sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Manusia sangat bergantung kepada alam. Oke, ini ada sebuah gambar suhu Eskimo. Walaupun berada di suhu yang ekstrim dingin, suhu Eskimo ini dapat bertahan hidup dengan menggunakan pakaian tebal hasil berburu hewan. Sehingga alam hanya menawarkan cara manusia untuk bertahan hidup. Jadi manusia dapat bertahan hidup walaupun dalam kondisi yang ekstrim dengan cara beradaptasi, memanfaatkan apa yang ditawarkan oleh alam. Ya, mereka membuat pakaian dari kulit binatang yang tebal, bulu-bulu binatang yang tebal. Hal ini merupakan paham apa? Manusia dapat menentukannya hidupnya melalui penawaran ataupun kemungkinan-kemungkinan yang diberikan oleh alam. Berarti jawabannya adalah posibilisme. Ada sebuah pernyataan, membuat pakaian adalah salah satu contoh dari kebenaran paham posibilisme. Ya, benar ya. Jadi manusia membuat pakaian seperti ini merupakan salah satu paham posibilisme. Alam menawarkan bahan-bahannya, manusia membuat pakaian untuk dapat menahan diri beradaptasi dengan suhu yang dingin, suhu yang panas, dan lain sebagainya. Ini ada sebuah analisis mengenai keterampilan dasar geografi. Sebagai seorang geograf, kalian harus memiliki keterampilan yang dapat menunjang dalam memahami pengetahuan dasar geografi. Keterampilan tersebut ada observasi, ya, pengamatan langsung di lapangan, deskripsi, menjelaskan suatu kejadian, mengklasifikasi, ya, menggolongkan atau mengkelompok-kelompokkan satu kajian-kajian atau fenomena-fenomena tertentu, pemetaan, dan juga analisis. Coba kita mau menguji mengenai analisis mengenai gambar yang ada di bawah ini. Ini adalah gambar dari salah satu fenomena alam, yaitu kaldera Yellowstone yang ada di daerah Taman Nasional Yellowstone, Amerika Serikat. Kadang-kadang disebut juga dengan supervulkano Yellowstone. Kaldera ini terletak di Wyoming, barat laut. Analisis yang paling tepat dari gambar berikut adalah, coba kita lihat. Ketika dikaji melalui aspek geografi yang ada dua ya, fisik dan non-fisik. Kaldera ini merupakan aspek non-fisik, yaitu vulkanisme. Apakah betul? Non-fisik itu vulkanisme? Bukan ya. Non-fisik itu adalah aktivitas manusia atau aspek sosial. Dan vulkanisme merupakan aktivitas kegunung apian yang merupakan aspek fisik. Berarti ini bukan aspek non-fisik, jawaban salah. Ini aspek fisik. Ya. Sudut pandang ke ruangan akan melihat penyebab dan dampak vulkanisme di daerah tersebut. Sudut pandang ke ruangan, di mana dalam sudut pandang ke ruangan mengkaji bahwa apa yang terjadi dalam ruang tersebut tanpa melibatkan wilayah lain, dan juga tidak ada faktor manusia yang mempengaruhi lingkungan. Coba kita lihat. Sudut pandang ke ruangan akan melihat penyebabnya dari apa? Penyebab dan dampak vulkanisme di daerah tersebut, ya, memenuhi syarat satu tema, yaitu mengenai aktivitas kegunung apian, dampak kegunung apian. Lalu yang menyebabkan juga alam, ya, bukan manusia, dan tidak menyebabkan wilayah lain. Ini betul ya jawabannya. Sudut pandang ke ruangan mengenai kajian
yang tidak melibatkan manusia yang mempengaruhi lingkungan, tidak melibatkan juga wilayah lain. Coba kita lihat yang lain. Ketika manusia tidak dapat berbuat apa-apa mengenai fenomena ini, maka paham yang sedang dipakai adalah, ini kurang lengkap ya, hapus dulu biar lebih jelas. Maka paham yang sedang dipakai adalah posibilisme. Kalau manusia harusnya tidak dapat berbuat apa-apa, sangat bergantung dengan alam, itu berarti pahamnya adalah paham fisis determinis. Ya, sedangkan manusia dapat memanfaatkan kondisi alam ini untuk pariwisata, itu baru posibilis ya. Kalau tidak dapat berbuat apa-apa, berarti paham fisis determinis. Fenomena alam ini tidak ada campur tangan manusia, maka dari itu prinsip geografinya adalah ekologi. Ya, justru prinsip ekologi adalah prinsip di mana manusia yang mempengaruhi alam. Berarti ini bukan jawabannya. Konsep geografi yaitu aglomerasi pengelompokan ya, akan memandang fenomena ini berdasarkan interaksinya dengan wilayah lain. Bukan ya, ketika ada aktivitas satu wilayah, lalu ada hubungan dengan aktivitas di wilayah lain, atau ada hubungan antar wilayah, bisa antar kota dengan kota, kota dengan desa, desa dengan desa, itu merupakan bukan konsep aglomerasi. Konsep yang mengkaji mengenai hubungan saling ketergantungan antar wilayah itu adalah konsep interaksi interdependensi. Maka jawabannya adalah ini ya, yang B. Baik, terima kasih semuanya sudah menjelaskan materi untuk hari ini. Sampai berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Kalau ada kritik dan saran mengenai video ini, silahkan disampaikan di kolom komentar. Ya, lebih kurang dari Harfat mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.